pertama saja, semoga bisa ya, dan semoga sampai tahan semua untuk mendengarkan ini, karena harus dengarkan dengan baik, karena ini penuh dengan hidayah. Halo. Mini, Sripat Mini menyeduh kopi dengan air mata mengalir sampai jauh seperti bengawan sore. Bunyi lirih teratur benturan sendok dan garpu dan gelas saat mengaduk terdengar bagai bunyi siter dalam adegan pertunjukan ludruk menyayat melarat-larat. Dada Mini sesak melesak, baunya bergetar menahan guncangan yang sejak bangun subuh tadi mendesak-desak. Bak granat lepas hulu meledak hanya soal waktu. 1, 2, 3 tetes air mata Mini jatuh ke dalam gelas, terseduh, teraduk, terlarut. Kebahagiaan tak. Jika itu terlalu tinggi, bolehlah sebut saja kegembiraan. Kegembiraan pulang yang bertahun dia impikan, dia persiapkan, mengacak pecah di bawah ranjang hanya dalam satu malam. Semalam, tidak lebih, tidak kurang. Sebenarnya, sesungguhnya lah, sejak berangkat menjadi buruh migran ke Hong Kong 4 tahun lalu, Mini telah berencana, bermimpi, bahkan bersiap pulang. Dia tak akan pernah berangkat jika bukan karena hasrat kuat untuk pulang. Apalagi ketika pada hari keberangkatan itu, susah payah dia melepaskan diri dari kelengketan peluk cium Imin, Muhaimin, si sulung yang baru masuk sekolah dasar, dan Ati Wardati, si bayi 2 tahun yang baru saja dia sapi. Oh, ibu mana? Sebutlah dengan lantang dan penuh keyakinan kalau bisa. Ibu mana yang mau berjauh-jauh dari anaknya? Buah hati penerus kehidupan, pemilik sah hari depan, yang kepada mereka dia berbagi makanan melalui ari-ari, berbagi susah senang sejak mengandung hingga melahirkan. Buah hati yang dia timang susui dalam kantuk dan capek malam-malam. Tidak ada, tak bakalan ada. Neng Mina saja, tetangganya yang gila, menggendong boneka bayi kemana-mana. Neng Mina belum pernah punya anak. Keguguran dalam usia kandungan 2 bulan ketika suaminya yang supir truk itu lari dengan perempuan lain. Anak yang belum menyosok pun sudah meninggalkan rasa kehilangan. Apalagi Imin dan Ati yang telah menghadirkan tangis dan tawa, juga kenakalan yang kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang mengemaskan. Hanya anakkah yang membuat Mini berat berangkat dan sontak berhasrat kuat untuk pulang? Tentu saja tidak. Sebagai perempuan, istri, berat teramat sangat pula dia berpisah dari Kardi, lelaki tetangga desa yang melamar dan menikahinya dengan gegap gempita sampai nanggap ludruk segala. Lelaki yang dia hirup bau keringatnya setiap malam, setiap hari, bertahun-tahun dengan bumbu pertengkaran besar kecil yang menyuburkan kasih sayang. Karena itulah, malam sebelum berangkat, Mini minta dikeloni habis-habisan. Sampai ikhlas saja, aku kerja no Hong Kong, tanya Mini malam itu. Lebih sebagai kemanjaan istri yang ingin diberati, dicegah, dipeluk, dikeloni sepenuh hati. Sebenarnya berat juga nih, tapi mau bagaimana lagi? Hidup makin lama makin sulit, kata Kardi dengan suara nyaris putus asa. Dan lelaki yang nyaris putus asa, tak pandang pangkat, tak pandang derajat, sangatlah sengsara. Isin aku nih, isin seru. Mini merasakan kesengsaraan itu dan cepat-cepat menyaut, aku ikhlas kok, Cak. Ikhlas jauh dari keluarga demi Imin dan Ati, demi kita semua. Ya, demi dan demi itulah yang menambahkan Mini. Tak hanya menambahkan saat berangkat, tapi juga menambahkannya menjalani hari-hari melelahkan, mengasingkan, bahkan tak jarang pula menyengsarakan. Dari menyetrika pakaian, mengepel lantai, membersihkan kamar mandi, sampai bersih-bersih WC orang lain, orang asing. Sama sekali asing. Tak dia kenal di negeri nun jauh dari sanak kadang.
Bukan hanya rindu yang membuatnya menangis, tapi juga ingatan pada pesan guru agama dan guru ngaji saat dia masih bersenang ria belajar di madrasah. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Setiap kali ingat, hatinya berontak teriak-teriak sampai serak. Nuntut ilmu Mini, nuntut ilmu, bukan batu. Tapi itu pagi ini ternyata pagi yang berbeda. Jauh berbeda dari apa yang dia ingin, dia bayangkan, dia harapkan, dia impikan. Lebih jauh dari jarak Indonesia Hong Kong dengan jalan kaki dan sendiri. Pada tetesan air mata kesekian yang jatuh ke dalam gelas bercampur dengan kopi itu, Mini berhenti mengaduk. Dia usap pipi dan mata, berjalan terseret dari dapur ke ruang tengah. Kardi sedang duduk terpekur seperti murid SD yang ketahuan mencuri kapur. Mini meletakkan gelas di meja, persis di depan suaminya. Sangat pelan. Kardi mengambil gelas itu dan minum. Kok pahit nih? Tanya Kardi antara marah dan takut. Nek sampean memang sudah gak butuh, pegaten aku cak, pegaten aja. Sentak Mini dengan suara tertahan di kerongkongan dan bibir bergetar, bergeletar. Sukardi mengalihkan tatapan dari wajah Mini kembali ke kopi, menunduk suntuk nyali terpuruk. Tak punya kata sepotong jiwa. Suara Mini memang tertahan, tapi di gendang telinga Kardi tetap saja menggelegar. Sebagai lelaki, suami, pastilah dia tak mau jadi kesakitan begitu. Sangat ingin dia menggebrak meja hingga gelas terloncat dan kopi tumpah. Wah, lalu balas membentak dengan suara sesak kawah. Tapi rasa bersalah mencegah. Kardi menggeleng lemah. Di kopi pekat dan pahit itu, tiba-tiba membayang wajah sepasang pengantin cerah semberina, mempelai lelaki berpeci bludru hitam, mempelai perempuan berkerudung putih dengan renda berbungaan menawan. Sesekali saling lirik, saling senyum malu-malu. Kerjap mata, kerjap kejora mewakili beribu hasrat, beribu kata. Sayup-sayup, ya, hanya sayup-sayup. Terdengar hitungan jula-juli dalam iringan gamelan yang meriangkan hati. Ana kodhok na jero banyu mangan tahu. Ana tengah latar, ana arek wedok ayu ngesir bare aku sebab ro rupaku kaya Raden Bentang. Ngono iku apa jare sing ngarani mangan kacang aja sakulite arek lanang kudu kuat po. Ya tanpa sadar, meski tipis sekali, Kardi tersenyum. Dia ingat betul Cak Ipin yang hidung jula-juli pada malam resepsi pernikahannya dengan Mini itu melemparkan lirikan nakal menggoda. Terbayang pula malam pertama yang menggelora, meski sasar susur seperti pencari jejak kehilangan tanda. Malam kedua, ketiga, keempat yang terus menggelora dan tak lagi kehilangan petunjuk arah karena telah melekat di kepala hingga lahirlah Imin, Ati, namun terikuti langit yang tak lagi biru cerah, putih awan menjadi mendung yang selalu menggantung. Senyum tipis Kardi melenyap, masih sangat terasa meski telah 4 tahun lewat. Beban hidup yang makin lama kian berat membuatnya pasrah ketika Mini menyampaikan niat kerja di Hong Kong. Kerja yang sama sekali tak ideal, tak pernah terimpikan, tapi menjanjikan penghasilan dan perubahan yang tak mungkin didapat di kampung halaman. Kalau kuasa memilih, Kardi tentu memilih hidup berkeluarga yang normal-normal saja, suami yang berburu, istri yang memasak, sore bercengkrama dengan anak, malam beradu kasih dengan istri sampai tanak. Boleh terpisah, boleh memisah, tapi cukuplah sejenak. Tak berjauhan, tak bertahun tanpa pulang, tanpa pertemuan. Kalau kuasa memilih, ya. Kalau kuasa memilih, nyatanya sama sekali tak. Maka dia lepas Mini,
Bahkan dia dorong dan kuatkan saat mata istrinya memancarkan keraguan, kekhawatiran. Budalo nih, budalo, gak usah khawatir, aku gak bakal macem-macem. Sembari berkata begitu, Kardi membatin, menenangkan hati sendiri. 2 tahun toh tidak lama. Sibuk kerja serabutan, sibuk ngurus Imin dan Atik, pasti membuat waktu cepat berlalu. Mini pun pulang tahu-tahu. Namun, hidup selalu punya belokan yang sering tidak kelihatan di peta rencana. 1 bulan menjelang masa kerja habis, Mini mentelepon, minta izin untuk perpanjang kontrak 2 tahun lagi. Pulang Bo Oni, gak kangen arek-arek ta? Pinta Kardi menyembunyikan kerinduannya sendiri. Yo kangen sih Cak, kangen arek-arek, kangen sampean, kangen seru. Tapi majikanku ini baik Cak. Marah cuma kadang-kadang. Gak seperti majikan Yuk Sema itu, temanku di sini. Jem temenan Cak. Mumpung dapat majikan baik Cak, aku teruskan saja. Iya kontraknya. Tambah 2 tahun lagi dan tabungan kita makin banyak untuk modal usaha, biar aku nggak kembali ke sini lagi. Kardi kembali terjebak dalam keadaan kalau kuasa memilih. Tak bisa lain, dia izinkan Mini menambah tahun di negeri orang. Sayang, karena hidup memang selalu punya belokan, ada yang kemudian berbeda pada tahun kedua. Malam demi malam benar-benar menjadi waktu yang sangat menyiksa bagi Kardi. Rindu Mini, rindu istri, rindu saling dekat, saling menghangati. Repotnya, seperti air, rindu yang ini pun butuh mengalir. Mini ingin benar pergi, berkaca, mengentak sambil teriak-teriak, sebagaimana galibnya istri kalap berderak-derak. Ingin benar dia bertriwikrama, membesar, dan terus membesar hingga menjebol atap rumah, lalu melempar segala gundah, gelisah, amarah sampai ke muara. Paling tidak, lepas, pecah kemanapun entah. Dan ini yang tak boleh tidak. Dia injak Kardi hingga hancur lebur, tak terbedakan lagi dari tanah. Betapa cinta dan benci bisa tidak berhijab sama sekali. Malih rupa hanya dalam sekali klik pada mos yang bahkan mungkin tak sengaja. Malam cinta mendidih meletup-letup, pagi benci meruncing menusuk-nusuk. Mini terpelanting, terkapar, terhina, tersia-sia karena Kardi tak menyentuhnya dengan bara. Itulah sebab dia meradang dan menyentak. Kalau sampai memang sudah gak butuh, pegatan aku Cak. Pegatan. Namun menatap lelakinya yang terus saja menunduk tanpa jawab, Mini terperangkap, meronta-ronta seperti ikan dalam pukat, antara amarah yang gurih dan lepas dan iba yang memanggil-manggil rasa asih welas. Benci, iya. Cinta, iya. Marah, iya. Iba, iya. Teraduk tercampur menjadi jus hati silang sengkarut. Pada waktu bersamaan, hidungan jila-jili Cak Ipin pada malam resepsi pernikahannya dengan Kardi kembali terdengar. Apa turu kaget jenggirat sebab ono montor banter liwat. Nek gegeran ojo kesusu njaluk pegat dipikir-pikir sampai tamat. Timbangane urip dhewe-dhewe, godhong ketang tinggo bungkus iwak bebojoan, ojo gampang nalak. Sungguh memang tak bisa. Ya, tak bisalah Mini melupakan atau mengabaikan secepat kilat di antara mendung pekat apa yang telah mereka jalani sejak akad. Jauh sebelum dia bekerja di Hong Kong,
kontak meski hanya lewat telepon selama dia di negeri seberang, pun apa saja yang dia saksikan saat pulang sekarang. Oh, Kardi yang penuh kasih sayang, Kardi yang selalu mau memahami dan maafi ketika Mini salah sikap, salah ucap, Kardi yang tak pernah jengah ogah menyelesaikan pekerjaan rumah saat Mini capek atau tak sempat, Kardi yang tak jemu ngeloni Imin dan Ati sebelum akhirnya ngeloni Mini juga. Selama di Hong Kong, lewat telepon, tak sekalipun Mini mendengar suaminya mengeluh, apalagi meminta kiriman uang. Hanya bertanya kabar, bertanya kesehatan, bercanda, tertawa, lalu di setiap ujung perbincangan menyampaikan rindu lewat butir-butir pulsa yang bertaburan di udara. Maka yakinlah yakin Mini, tak bakalan pernah terjadi apa-apa. Apalagi perubahan yang menjadi niat dan impian tampak terang benderang. Rumah yang tidak mewah tapi jelas lebih bagus daripada 4 tahun lalu. Isi rumah dari kursi sampai televisi yang tak lagi bikin malu. Baju, celana, sepatu, sepeda Imin dan Ati yang api-api, serta kios pulsa di depan sana. Itu semua bukti Kardi memenuhi janji tak akan macam-macam, tidak menggunakan uang kiriman untuk royal tak keruan. Jika Kardi tergila-gila pada perempuan lain, pastilah amblas uang kiriman dan Mini pulang hanya untuk menyaksikan rumah serta kehidupan anak yang kian parah seperti Sumi, temannya yang balik lagi ke Hong Kong dengan hati dan jiwa lantang karena suami yang amat disayang dirindu tiba asu. Jika Kardi begitu, pastilah pula Mini mendengar dari Ruhin, tetangga sebelah rumah sekaligus teman sekolah yang dia titipi sambil guyon 4 tahun lalu. Lalu apa yang sedang terjadi pada Kardi? Pertanyaan itu membuat hati Mini luluh meluluh. Empati yang teramat kuat menjalar dan menggerakkan tangannya menyentuh tangan Kardi yang masih memegang gelas kopi. Cak, katanya tercekat. Kardi menatap dengan sorot mata sesal berkuintal-kuintal dan menggeleng teramat pelan. Gak bisa nih, gak bisa, gak sanggup aku mengetawamu. Mini kian tercekat, di tenggorokan tersangkut beratus kalimat. Ia titi gerak waktu dalam diam yang menyiksa. Pada menit kesekian, ketika desakan dari dalam benar-benar tak tertahan, Mini bertanya serak. Sebenarnya ada apa sih, Cak? Assalamualaikum.